Abgrida Steva, yang akrab disapa Kak Upgrade, adalah seorang pengajar fisika dan matematika yang telah berdedikasi di dunia pendidikan selama hampir 1 dekade. Ia pernah mengajar di Bimbel Mitra Pelajar, Tangerang, dan SMK Rahmani, Jakarta. Lulusan Sarjana Sains Fisika dari Perguruan Tinggi Jenderal Sudirman, Kak Upgrade aktif dalam organisasi mahasiswa dan peserta Olimpiade Fisika, menjadikannya guru yang kompeten dan inspiratif. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Abgrida Steva, kakak biasa dipanggil Upgrade, kakak lulusan Fisika Universitas Jenderal Sudirman. Kakak punya pengalaman mengajar kurang lebih sudah 10 tahun di tempat les maupun di sekolah. Kakak punya pengalaman mengajar di Mitra Pelajar kurang lebih 2 tahun dan di Bimbel BTA kurang lebih 1 tahun. Kakak mempunyai passion mengajar fisika untuk soal-soal tipe tes PTN dan juga matematika untuk soal-soal SNBT. Oke, demikian perkenalan dari kakak. Terima kasih. Oke, hari ini kakak ingin menjelaskan tentang radiasi benda hitam ya adik-adik. Ini materi fisika di kelas 3 semester 2. Oke, radiasi seperti yang sudah kita ketahui dari sebelumnya, kalau radiasi berarti salah satu panas ya, pancaran panas. Nah, benda hitam. Nah, sebenarnya sebenarnya tidak hanya benda hitam, tapi semua benda itu dapat meradiasikan panas. Oke. Nah, tapi nanti semakin hitam benda itu, maka radiasi panasnya semakin sempurna ya, semakin baik seperti itu. Nah, apa saja sih yang ada di dalam radiasi benda hitam ini? Besaran-besaran apa saja? Yang pertama, itu ada namanya besaran daya radiasi ya. Daya radiasi. Oke, kalau daya sudah sering kita dengar ya. Oke, daya radiasi nanti lambangnya adalah P ya adik-adik. P. Nah, di sini nanti daya radiasi bisa ditentukan dengan rumusan P sama dengan luas penampang dikali emisivitas dikali tau dikali P pangkat 4. Oke, ini ya, daya luas penampang dikali emisivitas dikali tau dan dikali suhunya pangkat 4 ya adik-adik. Nah, Nah, apa aja sih ini satuannya? Oke, kita bisa tulis satu-satu keterangannya ya. P-nya adalah daya radiasi. Oke, satuannya watt ya. Terus A-nya adalah luas penampang. Oke, luas penampang untuk radiasi di sini adik-adik, penampangnya diasumsikan nanti radiasi benda itu memancarkan ke segala arah, sehingga luas penampangnya ini dianggap dia nanti berbentuk bola. Berarti luasnya pakai luas bola ya, kalau belum diketahui di soalnya. Oke, untuk E-nya adalah emisivitas. Nah, ini nilainya kisaran antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Oke. Jadi paling besar 1. Berarti kalau hitam sempurna berarti nilai E-nya adalah 1. Seperti itu ya adik-adik. Lalu tau ini adalah tetapan Boltzmann ya. Biasanya yang sudah ini nanti diketahui di soalnya adik-adik, ada di soalnya. Sedangkan T-nya adalah suhu. Satuannya harus Kelvin. Oke, seperti itu ya adik-adik. Ini untuk daya radiasi. Baru ada besaran yang kedua namanya energi radiasi. Kalau dia punya daya berarti dia punya energi. Tadi kan kita ngomongin radiasi ya, berarti meradiasikan panas, berarti ada energi yang diradiasikan. Oke. Nah, kalau adik-adik sering pernah dengar energi dari daya, energi itu kan yang kita tahu selalu ya. Dari P dulu deh. Daya itu adalah daya sama dengan energi setiap waktu. Seperti itu. Berarti nanti energinya, ini lambangnya di sini W ya, energi. Energinya bisa menjadi rumusannya, karena tadi daya sama dengan energi per waktu, maka energi bisa kita tulis daya dikali waktunya atau lamanya. Nah, karena daya radiasi di sini adalah seperti ini rumusnya, maka kita bisa tulis kembali untuk dayanya menjadi luas penampang kali emisivitas dikali tau dikali T pangkat 4 dikali waktunya. Ingat, ininya adalah si dayanya tadi adik-adik ya. Oke. Nah, keterangannya di sini T-nya harus berupa satuannya harus sekon ya adik-adik, karena secara satuan SI, tidak boleh dalam menit atau yang lain. Maaf.
maaf, ini waktu, satuannya sekon. Oke, ini untuk energi radiasi. Nah, untuk di radiasi benda hitam bukan hanya ada daya dan energi saja adik-adik, tapi ada namanya satuan besaran, intensitas. Jadi kan dia tadi meradiasi panas ke segala arah, berarti ada intensitasnya, ada berapa banyak sih panas yang diradiasikan gitu ya. Nah, itu kita bisa tulis di sini yang ketiga, intensitas radiasi. Nanti lambangnya I ya. Oke, ya I besar, intensitas. Nah, seperti yang kalau di kelas 2 sudah pernah belajar gelombang bunyi, intensitas itu sama, intensitas itu yang kita tahu adalah daya tiap satuan luas ya adik-adik. Nah, dari situ intensitas itu adalah daya setiap satuan luas, berarti P per A. Nah, tadi ingat daya radiasi ini tadi rumusnya ya, di sebelahnya, oke? Ini rumus untuk daya. Maka kita bisa masukkan rumusnya, berarti P-nya kita ganti menjadi luas penampang dikali emisivitas dikali tau dikali T pangkat 4 berarti per luasnya. Sehingga ini kan sama-sama ya, boleh kita coret ya adik-adik. Jadi intensitas boleh kita tulis kembali, rumusnya adalah di bawah saja adik-adik, I sama dengan emisivitas kali tau kali T pangkat 4. Jadi rumusnya ini ya, seperti itu adik-adik. Ini semua keterangannya sudah ada di sebelumnya ya adik-adik ya. Jadi nggak usah kakak tulis lagi ya. Oke. Nah, ini untuk besaran-besaran pada radiasi. Nah, ada juga hukum pada radiasi benda hitam ya. Hukum pada radiasi benda hitam. Ada hukum yang dikenal adalah hukum Wien ya. Hukum Wien. Oke, kita tulis dulu di sini hukum Wien. Nah, apa sih bunyi hukum Wien ini? Hukum Wien bunyinya ya adik-adik, panjang gelombang maksimum, sini kakak tulis di sini ya. Panjang gelombang atau lambda ya. Tapi ini karena teori kakak tulis saja dulu. Panjang gelombang maksimum, bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, bergeser ke lambda yang lebih pendek saat suhu si benda itu menjadi lebih panas. Suhu benda hitam menjadi lebih panas. Ini bunyi hukum Wien. Secara perumusan dari sini bisa kita tulis kan tadi panjang gelombang maksimum bergeser ke lambda atau panjang gelombang lebih pendek ketika suhu benda hitamnya menjadi panas ya adik-adik. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa antara panjang gelombang dengan suhu itu berbanding terbalik ya adik-adik. Nah, nanti kita bisa tuliskan ini karena jadi hukum ini berbicara tentang panjang gelombang yang maksimum ya. Jadi panjang gelombang maksimum dikali dengan suhunya itu adalah nilai dari tetapan hukum Wien. Lambangnya C ya adik-adik. Nanti C ini jangan ketukar dengan C kecepatan cahaya ya, karena ada juga C yang kecepatan cahaya. Ini untuk hukum Wien. Oke, sampai sini adik-adik untuk hukum Wien-nya. Nah, di radiasi benda hitam ini nanti ada beberapa teori. Nah, teori radiasi benda hitam itu nanti ada dua adik-adik, ada teori klasik dan ada teori modern. Nah, teori modern itu yang paling terkenal itu teori Planck ya adik-adik di dalam konsep radiasi benda hitam ini. Oke, nah adik-adik, tadi radiasi benda hitam ada dua teori ya, tadi teori klasik dan teori modern. Nah, kita tulis dulu di sini teori klasik itu ada 3 tokoh adik-adik yang menyampaikannya. Oke, teori klasik yang pertama itu ada teorinya Maxwell ya. Yang pertama ada teori Maxwell. Nah, ini hanya teori adik-adik, tapi biasanya sering sekali terkadang dia ada di soal-soal tipe ujian nasional, ujian PTN ya adik-adik. Teori Maxwell nanti bunyinya dia dapat menjelaskan asal radiasi. Nah, dia bisa nih menjelaskan asal radiasi, tapi dia tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa memprediksi. Kita bilangnya memprediksi adik-adik, tidak bisa memprediksi spektrum cahaya. Spektrum cahaya yang dipancarkan. Jadi kan radiasi tadi memancarkan panas dia. Jadi Maxwell ini berhasil menjelaskan asalnya radiasi tapi tidak berhasil memprediksi spektrum apa cahaya itu, magically-binary itu adik-adik ya. Nah, ini untuk teori Maxwell. Yang kedua ada teorinya Wien, yang tadi ada hukum Wien, ada teori Wien juga. Teori Wien dia menjelaskan energi radiasi untuk lambda. Energi radiasi
untuk lambda yang untuk panjang gelombang atau lambda aja langsung ya adik-adik. Untuk lambda yang pendek namun gagal untuk yang panjang ya. Namun gagal untuk yang panjang, untuk lambda panjang. Oke, ini bunyi dari teorinya Wien. Nah, teori klasik ada 3 tokoh tadi. Yang ketiga baru ada teorinya Rayleigh-Jean. Oke, Rayleigh-Jean itu bunyinya kebalikan dari teorinya Wien ya adik-adik. Jadi dia dapat menjelaskan energi radiasi untuk lambda panjang namun gagal untuk lambda yang pendek. Jadi dia kebalikan dari teori Wien. Seperti itu ya adik-adik. Inilah 3 hukum klasik teori radiasi benda hitam. Nah, ada klasik berarti yang teori lama lah gitu ya kita bilangnya ya. Nah, ada teori modern. Nah, ini kalau teori modern, inilah teori yang sering sekali dibicarakan ya, atau keluar di soal-soal baik itu ujian sekolah maupun di ujian tes PTN ya. Nah, teori modern ini dikenalnya itu teori Planck. Teori Planck ya, di penemunya. Planck. Ada 2 yang dikatakan oleh teori Planck ya. Apa aja itu? Yang pertama bahwa energi radiasi bersifat diskrit atau tidak kontinu ya adik-adik. Diskontinu atau tidak kontinu saja kakak tulisnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, si Planck menyatakan molekul-molekul itu memancarkan atau menyerap energi radiasi berupa paket diskrit atau disebutnya paket foton ya. Sama ya adik-adik. Jadi berupa paketan foton gitu ya. Jadi yang terpancar itu paketan. Nah, ini kan si Planck ini membicarakan tentang energi radiasi. Sehingga menurut teori Planck, energi radiasi yang berupa paket foton tadi bisa diketahui atau bisa dicari dengan rumusan energi foton sama dengan jumlah molekul tadi ya. Tadi kan dia molekul-molekulnya berupa paket foton ya. Berarti jumlah molekul yang dipancarkan atau yang diserap dikalikan dengan tetapannya, dikalikan dengan frekuensi radiasi. Nah, frekuensi radiasi di sini bisa boleh diganti menjadi kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Ingat ya adik-adik, yang di sini adalah C kecepatan cahaya. Kalau yang tadi C untuk tetapan Wien. Nah, dua rumus ini kita pakai mana ya? Tergantung di soalnya ya. Kalau di soalnya dikasih taunya frekuensi, berarti pakainya frekuensi. Kalau frekuensinya tidak diketahui, berarti bisa dicari menjadi kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Gitu ya adik-adik. Ini kita tulis dulu keterangannya masing-masing. En-nya adalah energi foton, energi radiasi foton tadi. Baru N-nya itu adalah bilangan kuantum atau dibilangnya sih bilangan kuantum atau bisa kita bilangnya juga itu molekul foton yang terpancarkan tadi ya. H-nya adalah tetapan Planck. Nah, biasanya untuk tetapan itu sudah ada nilainya adik-adik ya, diberitahukan. Ya, F-nya frekuensi, C-nya kecepatan cahaya, jangan kebalik dengan yang tadi. Ini nanti nilainya adalah kecepatan cahaya. Biasanya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ya adik-adik ya. Terus nanti lambdanya sudah tahu ya, panjang gelombang. Nah ini untuk keterangannya. Nah inilah konsep dasar untuk radiasi benda hitam adik-adik, dari mulai besarannya, teorinya sampai kepada teori Planck. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga ini bisa menjadi bahan kalian untuk belajar. Nanti kita mau coba lihat contoh-contoh soalnya dan kita bahas bersama. Oke adik-adik, di sini ada soal dari SIMA UI tahun 2022 ya. Ini ada soal dan berupa gambarnya. Nanti kita boleh baca dulu ya adik-adik. Di sini gambar di atas adalah grafik intensitas dengan panjang gelombang radiasi elektromagnetik dari benda yang
memiliki emisivitasnya 0,5. Diasumsikan semua foton diradiasikan memiliki panjang gelombang maksimum dan diketahuinya ada ya adik-adik ya, tahunnya 5,67 kali 10 pangkat min 8. C-nya 2,898 kali 10 pangkat min 3. C yang di sini itu C untuk tetapan wind ya adik-adik, bukan kecepatan cahaya. Oke, H tetapan Planck-nya itu 6,626 kali 10 pangkat min 34. Nah, pertanyaannya, jumlah foton yang diradiasikan benda tersebut setiap detik per meter persegi apabila temperaturnya 4000 Kelvin. Oke, temperaturnya yang 4000 Kelvin ya adik-adik. Nah, kita di sini tulis dulu diketahuinya apa saja. Oke, nomor 1 diketahuinya. Oke, ada nilai emisivitas tadi ya. Emisivitasnya 0,5. Berikutnya ada tahunnya, tetapan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dengan satuannya watt per meter persegi Kelvin pangkat 2. C-nya tetapan wind-nya nilainya adalah 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Dan H-nya tetapan Planck-nya itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Dan terakhir itu tadi ada dia maunya lambda maksimumnya itu saat suhunya adalah 4000 Kelvin ya. Ini saat lambda maksimum ya. Jadi kalau di gambarnya ada lambda yang suhu 2000 ataupun suhu 3000 itu tidak dipakai karena di kita yang ditanyanya adalah saat dia lambdanya maksimum. Seperti itu adik-adik ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah foton ya. Jumlah foton berarti tadi jumlah foton N ya. Jumlah foton setiap detik per meter persegi. Berarti setiap waktu per meter persegi. Meter persegi itu adalah luas penampangnya. Sehingga yang ditanya adalah ini, berapa foton setiap detik per luas penampangnya. Ini pertanyaannya ya adik-adik sampai sini, oke? Nah, ini nanti kita bisa jawab dengan rumusan yang tadi, daya atau energi foton ya. Karena dia mau ditanyanya fotonnya ya, banyak foton tiap waktu. Nah, jawab. Oke. Dari sini kita kan punya rumus energi foton tadi. Rumusnya adalah foton, banyaknya foton dikalikan dengan tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah, frekuensinya ada tidak di sini adik-adik? Diketahui tak? Tidak diketahui. Nah, nanti ini frekuensinya bisa kita ganti menjadi lambda dikali kecepatan cahaya dibagi lambda ya adik-adik. Oke. Nah, frekuensinya diganti menjadi kecepatan cahaya dibagi lambda. Nah, energi pada tadi yang sudah kakak jelaskan sebelumnya di radiasi benda hitam, energi itu adalah daya setiap waktu. Daya setiap waktu berarti P kali T ya. Ini bisa kita ganti energi menjadi P kali T. Daya dikali waktu. Oke, ini kita tulis lagi. Oke. Nah, tadi daya energinya itu kan ada rumusnya ya adik-adik. Dayanya adalah luas penampang dikali emisivitas dikali tau dikali T pangkat 4, suhu pangkat 4 dikali waktu. Oke, ini sama dengan NHC per lambda. Itu ya. Nah, oke. Nah, nanti kan kita harus bentuk persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Karena yang ditanya adalah N per T kali A. Ya, jadi ini kita ubah bentuknya. Oke, N-nya tetap di sini boleh. Berarti ini A sama T-nya pindah ke sini ya. Oke, jadi nanti N per T kali A sama dengan emisivitas kali tau kali suhu pangkat 4. Oke, T-nya udah pindah per, oke, ini menjadi H dikali C. Oke, lambdanya pindah ke atas ya adik-adik dikali lambda seperti ini ya. Nah, C di sini adalah C untuk tetapan wind. Nah, ini lambdanya adalah lambda maksimal. Oke. Nah, dari sini kita bisa masukkan apa yang tidak ada kira-kira. Nah, ini lambda maksimalnya belum ada diketahui di soalnya adik-adik. Nah, tadi kan kita punya hukum wind ya. Ini lambda maksimalnya tadi hukum wind saat T-nya 4000 Kelvin. Berarti dari hukum wind tadi kita bisa tuliskan lambda maksimal kali suhu sama dengan tetapan wind. Sehingga lambda maksimalnya kita bisa tulis tetapan wind dibagi suhu. Seperti itu ya adik-adik, tetapan wind dibagi suhunya. Nah, di sini
kita bisa ganti bahwa lambda maksimalnya adalah, boleh kita ganti, kita tulis kembali, N per T kali A sama dengan emisivitas kali tau kali T pangkat 4 kali tetap one win, jangan ketukar dengan yang di bawah, dibagi H kali kecepatan cahaya dikali suhu. Nah, suhu di sini di atas ada, di bawah ada, berarti ini coret aja adik-adik, jadi suhunya tinggal pangkat 3. Oke, nah dari sini nanti kita tinggal masukkan saja angkanya. Oke, kita tulis di sini. Oke, nah kita masukin angkanya ya adik-adik dari sini ya. N per T kali A sama dengan ini, kita masukkan angkanya sesuai yang diketahuinya. Oke, kita tulis N per T kali A sama dengan emisivitasnya 0,5 dikali taunya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Oke, suhunya 4000, berarti kita bisa tulisnya 4 kali 10 pangkat 3 aja ya adik-adik, kita bikin pangkatan ya. Oke, biar lebih mudah karena ini banyak pangkatnya. Terus dikali C. C yang di atas, ingat tadi C yang di atas adalah ketetapan win ya, yang nilainya adalah 2,898 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, dibagi, oke, nah dibaginya adalah H, tetapan Planck, berarti 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali lagi dengan C. C tadi kecepatan cahaya, yang tadi besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita masukkan angkanya. Ini semua hasil kalinya setelah kita kalikan, itu kita peroleh hasilnya 525,81 kali 10 pangkat. Kita lihat 10 pangkatnya adik-adik. Di sini ada minus 8. Di sini berarti ada 9 ya. 3 kali 3 9. Berarti minus 8 tambah 9 berarti 1. 1 ini 10 min 3. Berarti 1 ditambah min 3 jadi ada 10 minus 2. Itu ya adik-adik. Dibagi, nah ini hasil kali 6, sekian dikali 3. Itu hasilnya adalah 19,87. Oke, kita lihat 10 pangkatnya adik-adik. Oke, di sini ada minus 34. Di sini ada 8. Berarti minus 34 ditambah 8. Nanti ketemunya 10 pangkat minus 26. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita bagikan 525 dibagi 19, itu kita ketemunya 26,4 sekian-sekian. Dikali 10 pangkat, kita lihat minus 2 dibagi, pangkatnya minus 2, berarti kalau dibagi dikurang minus 26. Karena ini minus berarti ditambah ya. Berarti minus 2 ditambah 26, berarti dapatnya 10 pangkat 24 ya adik-adik. 10 pangkat 24. Nah, di dalam soal itu kan hanya satu angka penting di depannya ya adik-adik. Jadi ini kita bisa geser menjadi 2,6. Nanti pangkatnya menjadi 10 pangkat 25. Seperti itu. Ini untuk hasilnya. Oke, untuk soal kedua ya adik-adik dari SIMA UI 2019. Oke, kita bisa baca soalnya di sini. Jika daya radiasi suatu benda dinaikkan hingga 81 kali semula dan lambda atau panjang gelombang adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum pada keadaan awal. Penurunan panjang gelombang pada intensitas maksimum terhadap nilai semula adalah, oke. Jadi ini tipenya perbandingan ya adik-adik, kita bisa tulis dulu di sini diketahuinya, oke. Diketahuinya suatu benda hitam radiasinya dinaikkan hingga 81 kali daya radiasi, berarti P-nya ini ada dua kondisi 1 sama ada kondisi 2 ya adik-adik. Oke, kondisi yang pertama kita anggap daya radiasinya itu tetap P, P1-nya adalah P, seperti itu ya. Sedangkan lambda satunya kita bisa tulis aja lambda, seperti itu. Oke. Nah, untuk kondisi yang kedua, kita bisa tulis daya radiasinya berarti P2 itu dinaikkan hingga 81 kali semula, berarti 81 kali dari P1, yang mana P1-nya adalah P. Kita bisa tulis seperti itu ya. Nah, lambda yang keduanya, yang keduanya tidak diketahui tapi terjadi penurunan. Kita nggak tahu nih, kita cari dulu lambda keduanya berapa ya. Nanti kita bisa tahu berapakah penurunan dari lambda pertama dengan lambda yang kedua. Oke, jadi yang ditanya di sini di soal ini adalah, yang ditanyanya adalah penurunan panjang. Berarti berapa delta lambdanya, penurunannya ya. Kita bisa hitung nanti dengan lambda 1 dikurang dengan lambda kedua. Oke, nah kita harus cari tahu dulu berapa sih lambda yang keduanya. Nah ini nanti kita bisa pakai rumusan. Ini kan daya ya adik-adik. Daya dengan intensitasnya ya adik-adik.
adik-adik. Jadi nanti pakai perbandingan, yang mana kita tahu bahwa daya itu sebanding dengan suhu pangkat 4 dari teorinya ya adik-adik, kan rumus aslinya adalah emisivitas kali A dikali tau dikali suhu pangkat 4. Jadi daya sebanding dengan suhu pangkat 4. Nah, tapi di sini tidak pakai suhu ya. Jadi bagaimana nih pakainya lambda? Berarti ini kita bisa pakai hukumnya Wien. Yang mana tadi ada lambda maksimum, oke, itu dikali dengan suhu sama dengan tetapan si Wien. Ini hukum Wien ya adik-adik. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini bahwa lambda berbanding terbalik dengan suhunya ya. Lambda berbanding terbalik dengan suhunya. Sehingga kita bisa tulis di sini berarti P sebanding dengan 1 per lambdanya, ya kan? Pangkat yang keempat. Ini ya perbandingannya. Nah, karena ini ada dua kondisi, kita bisa tulis P1 banding P2 sama dengan tadi P dengan lambda berbanding terbalik. Berarti di sini lambda 2 per lambda 1 di pangkat 4. Oke. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. P1P, P2-nya 81P. Oke, lambda 2-nya masih kita cari tahu. Lambda 1-nya lambda ya adik-adik. Oke, ini pangkat 4. Nah, bagaimana menghilangkan pangkatnya? Oke, ini boleh kita coret dulu yang sama ya, dicoret P-nya. Oke, bagaimana menghilangkan pangkat 4-nya? Dengan cara ini di akar pangkat 4 ya. Perlakukan hal yang sama ya adik-adik. Jadi ini juga ada pangkat 4, di sini pangkat 4 kan ya. Jadi nanti ini hilang ya. Ingat, dalam perbandingan harus perlakuan yang sama. Sehingga 1 akar pangkat 4 itu 1, 81 akar pangkat 4-nya adalah 3, sama dengan ini tadi pangkat 4 dengan akar pangkat 4 berarti hilang, tinggal yang di dalam kurung, tinggal lambda 2 per lambda saja. Jadi kita bisa peroleh di sini lambda 2-nya sama dengan lambda 2-nya sama dengan 1 per 3 lambda. Seperti itu ya. Ini untuk lambda 2, belum penurunannya. Yang ditanya tadi penurunannya berapa? Oke, kita bisa tuliskan di sini berapakah penurunannya. Berarti delta lambdanya ya adik-adik. Delta lambdanya adalah lambda 1 dikurang lambda 2 ya. Sehingga kita bisa masukkan lambda 1-nya adalah lambda 2-nya tadi dapatnya 1 per 3 lambda. Sehingga diperoleh nilainya adalah 2 per 3 lambda. Seperti itu. Ini untuk penurunannya. Adik-adik jangan sampai keliru ya. Jangan masukkan pilihannya yang 1 per 3 lambda. Karena ini lambda 2, bukan penurunannya. Seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, demikianlah materi yang kakak sampaikan. Materi radiasi benda hitam ini mungkin terlihat mudah adik-adik, tapi ini selalu dan hampir setiap tahun dia keluar di soal ujian mandiri PTN maupun di senam PTN ujian nasional adik-adik. Jadi tipe soalnya seperti itu, tipe yang tinggal masukkan rumus, tapi ingat rumusnya harus diingat ya adik-adik karena ada beberapa rumus tadi. Dan atau tidak, tipe yang kedua adalah tipe perbandingan. Nah, seringkali di sekolah karena ini materi fisika kelas 3 semester 2, dan biasanya kan kalau di sekolah itu adik-adik kelas 2, di semester 2 itu udah jarang sekali diberikan materi di sekolah karena fokus untuk ujian sekolah dan ujian-ujian lainnya. Jadi ini jarang sekali disampaikan di guru di sekolah. Jadi ini penting kenapa? Karena di ujian sekolah keluar, di ujian tipe-tipe perguruan tinggi negeri juga keluar. Seperti itu ya adik-adik. Jadi demikian presentasi materi yang kakak sampaikan. Terima kasih.